Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kitab Salsabil Syafi karangan Al-Imam Al-Muqri Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala. Pekan lalu kita sudah membahas terkait tentang rincian dari makhraj huruf dan sudah praktek ya sebagian besar ya dari praktek-praktek huruf. Lalu rincian seputar teori-teorinya. Kemarin kita sempat bertemu dengan pembahasan ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah, dan semisalnya. Dan kita sudah juga bersinggungan dengan sebagian hukum tajwid, seperti hukum nun sukun, tanwin, nun sukun, tanwin, ketemu huruf-huruf hijaiyah, lalu hukum nun sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah, ya, dan sebagainya. Nah, insya Allah sekarang kita agak loncat. Ya, sebagaimana saya pernah sampaikan, kita agak loncat ke bab sifat huruf. Ya, kalau di tartib yang dibuat oleh Imam Uthman bin Sulaiman Murad, bab sifat ini dia nanti agak di akhir sebenarnya. Nah, tetapi kalau saya lebih menyenangi untuk membahas sifat huruf setelah makhraj, karena pembahasannya berdekatan dan keterkaitannya juga sangat dekat begitu. Jadi kalau nanti dibahasnya loncat-loncat, apalagi kalau kita mengikuti urutan tartib yang dibuat oleh Imam Uthman bin Sulaiman Murad dalam kitab Salsabil Syafi ini, urutannya agak membuat kita mungkin tidak teratur gitu ya. Karena setelah pembahasan makhraj, jadi kita langsung bahas masalah ada mad. Salah satunya ada basmat. Nah, basmat ini teorinya panjang, ya, teorinya panjang. Nah, kalau prakteknya mudah sebenarnya, tapi teori matnya itu yang nanti mungkin saya nggak rinci. Makanya untuk yang masalah yang rinci-rinci, termasuk nanti ada pembahasan masalah dibahas tentang torikoh, tentang qiraah, ya, itu nanti juga akan dibahas di akhir, ya, menjelang selesai kitab itu, insya Allah. Baik, kalau di buku saya bab sifat huruf itu di bait ke 125 ya, coba Kemal dilihat bener nggak 125. Insya Allah sih nggak ya, betul ya, tidak banyak perbedaan ya antara cetakan, insya Allah tidak ada perbedaan. Nah, jadi kita agak loncat dulu ya, langsung ke bait 125 insya Allah. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Amin. Bisanadi muttasil ila Imam Uthman bin Sulaiman Murad. Qala fi kitabih Salsabil Syafi fi tajwid al-Quran bab sifat al-huruf. Sifatu ahrufil hijaz 17. منهن 5 ضد 5 تشتهر جهر ورخ واصطفال وانفتاح الإثبات واعرف ضدها بالاتضاح مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها أجد قط بكت وبين شدة وبين الرخ وصف في الفيل عمر وعلوها قل صدق صاد ضاد صاد وضاد طا وضاء إطباق وفي الراء وفر من لب هي الإذلاق وللصفير الصاد السين المهملة زاي وأما قط جد القلقلة واللين واو ثم ياء عرف واللام والراء بانحراف وصفا وكرر الراء وفش الشين واستطيل الضاد تحز يقينا. Baik, mungkin satu lagi ya sampai bab ma'ani sifat. Babu ma'ani sifat. Alhamsu jaryu nafsil hurufi wal jahru habsu jarrihil ma'rufi warrihu jarru sawti washiddatu la wal wasfu bainal halataini hasula raf'ul lisani bil hurufi isti'la wa khafduhu biha istifalun yuhla al-itbaqu ilsaqul lisani bil hanak wal infitahu fathu ma bainal hanak al-idlaqu khiffatul hurufi wad'a والانصمات والانصمات تقلهن قبعا
أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وخلفة. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه. وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظو بالمراد. وإن تشأ معنى التفشي فاعلم وانتشار الريح داخل الفم. والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. Kita akan bahas bab ini insyaallah taala tentang masalah sifat. Mengapa kita mempelajari sifat huruf? Ya, di antara manfaat kita mempelajari sifat huruf adalah untuk antumayyiz baina ahruf. Kita membedakan antara huruf-huruf. Membedakan apa? Kita membedakan bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana kriteria huruf tersebut ketika mereka berada di makhraj yang sama. Jadi ciri atau manfaat kita mempelajari sifat itu salah satunya adalah antumayyiz baina ahruf. Untuk membedakan di antara huruf-huruf. Ya, misalnya huruf qa, dal, ta. 3 huruf ini ada di satu makhraj. Mereka di satu makhraj huruful lisan ma'a litafit tanayal ulya. Misalnya. Ma'a atrafit tanayal ulya. Nah, mereka satu makhraj, apakah pengucapannya sama? Apakah karakteristik mereka sama? Maka di sini perlu pembahasan sifat, membedakan antara qa dengan dal. Kenapa secara bunyi saja sudah beda? Mereka satu makhraj, qa, da, ta. Kenapa qa dibaca dengan qa, kenapa da dibaca dengan da, kenapa ta dibaca dengan ta? Secara jelas nanti ketika huruf itu disukunkan. Misalnya qa berada di akhir kalimat. Misalnya ada lafaz qanuq, ya qanuq. Ketika kita wakaf, misalnya kita mengucapkan qanuq. Tapi kalau kita membaca suatu lafaz yang ada huruf ta-nya di akhir kalimat, misalnya idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un syaqqat, in syaqqat. Lalu kalau misalnya di akhirnya huruf dal, misalnya apa contohnya huruf dal terakhir? Ahad, qul huwallahu ahad. Nah, dari segi bunyinya saja sudah berbeda tadi antara qanuq, insyaqqat dan ahad. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Kenapa nggak semuanya dibaca tebal semua? Misalnya qanuq, terus misalnya insyaqqat, terus misalnya ahadu dibikin tebal semua. Kenapa? Atau sebaliknya, kenapa nggak dibikin tebal semua? Nah, disinilah fungsi kita mempelajari sifatul huruf. Dan kita untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya, terutama yang di dalam satu makhraj. Kalau yang dari satu makhraj ya udah wassalam ya, artinya memang tempatnya saja sudah beda, maka sifatnya itu akan berbeda seperti itu. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu memang ada musytarak ya. Satu huruf dia mempunyai sifat yang sama dengan huruf lain, tapi tidak akan sama 100%. Ya, tidak akan sama 100% seperti itu. Sifat itu dibagi dua, ada sifat lazimah dan sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah dan sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang kita bahas ini sekarang. Ya, sifat lazimah yang kita akan bahas ini jumlahnya ada 17 sifat. Jumlahnya ada 17 sifat. Ya, oh ya boleh dibuka ininya Kemal PPT-nya, PowerPoint-nya. Ya, sudah cukup dibaca makanya biar memudahkan memahami. Ya, jadi sifat lazimah itu ada 17 sifat. 17 sifatan. Ada 17 sifat. Rinciannya 10 itu adalah sifat yang mempunyai lawan. Sifatun laha diddun. Sifatun laha diddun. Ada 5, lawannya juga 5, jadi 10. Nah, itu sifat yang mempunyai lawan. Nah, yang kedua ada sifatun la diddun laha. Ada sifat yang nggak punya lawan. Itu ada berapa? Ada 7. Jadi totalnya sifat lazimahnya ada 17. Baik. Ini sifat lazimah. Ada sifat ghairu lazimah. Ada sifat
ghairu lazimah. Sifat ghairu lazimah ada jumlahnya ada 11 sifat. Ada 11 sifat. Yaitu apa saja? Hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid yang terjadi ketika pertemuan dua huruf yang berbeda menimbulkan hukum-hukum tertentu. Nah, itu namanya sifat ghairu lazimah. Apa saja? Ada izhar, ada idgham, ya, ada iqlab, ada ikhfa, ada hukum mad, ya, nanti ada hukum tafkhim, tartib, ada sakta, ada asad, ada al-waqf, ya, ada tahrik, ada juga al-iskan. Nah, itu sifat ghairu lazimah. Mudahnya sih, pokoknya hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas, ya, idgham, ikhfa, iqlab, ya, lalu ditambah dengan mad, ya, yang kita belum bahas. Seperti itu. Lalu ada tahrik, ada tahrik itu berharokat, maksudnya aliskan, sukun, lalu ada al-wuquf, ada al-waqf, waqaf, lalu ada juga tadi asad, ada sakta, ada tafkhim, ya, itu sifat ghairu lazimah. Nah, sekarang kita fokuskan membahas sifat lazimah. Kenapa dinamakan lazimah? Karena sifat ini melekat pada huruf tersebut. Sementara tadi sifat ghairu lazimah, dia tidak selalu melekat. Dia hanya terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya idgham. Idgham bi gunnah itu adalah idgham bi gunnah itu terjadi hanya pada kondisi tertentu dan huruf tertentu. Itu apa saja? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan yanmu. Ya, nun mim waw. Kalau nun sukun ketemu lam, hukumnya beda lagi. Dia tidak menjadi gunnah, bilang gunnah. Ya, seperti itu. Nun sukun ketemu tak, nanti beda lagi, bukan idgham bi gunnah, berubah hukum jadi ikhfa. Sehingga perubahan-perubahan hukum, ya, yang tidak menetap pada suatu kondisi dinamakan sifat ghairu lazimah. Ya. Nanti nun sukun ketemu, misalnya yang diizharkan, nun sukun ketemu ain. Ya, nun sukun ketemu ain. Dia tidak diidgham, tidak diikhfa, tapi diizhar. Nah, dia namanya sifat ghairu lazimah. Jadi tidak menetap, tidak nempel bahasa mudahnya pada huruf atau kalimat tersebut. Nah, sementara sifat lazimah ini nempel, ya, dia melekat terus abadan ila yaumil qiyamah, gitu ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan rinci. Tadi di bait yang bagus sifat dan huruf kita sudah menyebutkan nama-namanya, ya, dan huruf-hurufnya. Adapun maknanya di bab ma'anis sifat. Ya, jadi kalau di bait itu, jadi ada bab sifatin huruf, nah itu dibahas cuma nama-namanya dan huruf-hurufnya saja. Lalu maknanya gimana? Maknanya sudah ada di bab selanjutnya, bab ma'anis sifat. Nanti saya akan cukup diktekan, nah, antum dan antumna bisa ditulis, bisa disimak seperti itu ya. Sekarang kita lihat sifat yang mempunyai lawan. Ada 5. 5 lawannya 5, jadi 10. Apa saja? Pertama ada sifat jahr. Sifat jahr. Sifat jahr lawannya hams. Lawannya apa? Hams. Ya, jahr dan hams ini iktibarnya atau pada iktibar itu patokannya itu adalah nafas. Patokannya apa? Nafas. Ya, patokannya nafas secara umum, ya, secara umum. Biar mudah saja nih. Karena nanti ada rinciannya ya. Bisa dilihat kalau mau lihat rinciannya ada di bukunya Ustaz Fadholi yang syarah Syafi'i Syafi'i yang sebagian antum beli ya. Itu bisa lihat rincian jahar hamas bagaimana kriterianya. Cuman kalau saya sebutkan semuanya mungkin tidak mencukupi waktunya, bisa dibaca sendiri. Cuman saya hanya menyebutkan secara umum dan menyeluruh gitu ya. Jahar hamas nih, tibarnya itu adalah nafas. Maksudnya apa? Jahar dan hamas ini, jahar pengertiannya adalah inhibasun nafas indan nutqi. Inhibasun nafas indan nutqi. Tertahannya nafas atau udara. Nafas itu dalam bahasa Arab artinya udara ya. Beda kalau nafs. Ini bisa dibedakan nih. Jangan nanti bilangnya nafs. Kalau nafs itu jiwa. Sebagaimana di soal Al-Fajr kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa. Kalau an-nafs, jangan iskal infak, mensukunkan fa itu jiwa. Kalau an-nafas, itu adalah udara.
Jahar artinya ada inhibasun nafas yang ada nutqi, yaitu tertahannya udara ketika kita mengucapkan huruf. Ya, tertahan udara ketika mengucapkan huruf. Kalau hams dibalik. Kalau tadi inhibas, kalau hams jaroyan. Jaroyanun nafas min dan nutqi. Mengalirnya udara ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu. Nah, apa saja huruf-hurufnya? Nah, sekarang hafalinnya. Yang sudah belajar jazariyah insya Allah paham. Makanya saya syaratkan belajar jazariyah, sudah belajar jazariyah. Ya. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musnadatun wabdidakun mahmusuha fahattahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajin qafin bakat wa baina rikhlin wa syadidi lin umar wasab'u ulwin khustadaw fil hasar wasadu dadun ta'u da'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah صفيرها صاد وزاي سين والقلة القطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيها في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشش مضادان استقيم. Nah, itu patokan pakemnya itu begitu ya. Kalau kita mau tahu huruf-hurufnya dari sifat huruf, dan di salsabil ini dia niru. Ya artinya 90% lah sama. Jadi kalau tadi kita baca baitnya ya, cuman sedikit dibedakan dari segi singkatan-singkatan. Cara mudahnya gimana? Kita ngafalnya sedikit. Misalnya jahar sama hams. Hams ini ya ada berapa huruf? 10. Bahasahu syakhsun sakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 10 ya. Ada 10 huruf. Nah kita hafalkan aja hams itu hurufnya bahasahu dalilnya dari jazariyah. Mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, ada shin, ada kha, ada sad, ada sin, ada kaf, ada ta. Nah, ini huruf-huruf hams. Berarti selain itu adalah huruf jahar. Huruf jahar. Baik, sekarang kita langsung ke istilah. Kita langsung ke pengertian. Apa sih jahar hams ini? Dan bagaimana prakteknya? Kenapa dinamakan jahar? Kenapa dinamakan hams? Tadi kita bilang jahar hams ini ibarat apa? Dari nafas ya, dari nafas. Misalnya kita lihat ke huruf hams, huruf hams ini kita mengucapkan, maka aliran udara itu akan mengalir dengan baik, jangan sempurna, gitu ya. Nah, nanti jangan dimaknakan jahar itu aliran udara nggak mengalir sama sekali. Kalau begitu mati, gitu. Ya, jadi jangan nanti inhibas tertahan itu bukan berarti ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut nggak mengalir. Kalau udara ngalir kita mati. Ya, makanya itu Syekh Hisham, itu saya pernah ikut daurah jazair yang Syekh Hisham Al-Misri, hafizahullah. Dia mengatakan jahar itu bukan berarti bukan berarti tertahan itu nggak ada udara sama sekali. Ya, tapi udaranya sedikit minim. Itu maksud maka kesana seperti tertahan. Karena kalau hams itu ngalir, ya, ngalir dengan baik, dengan lancar. Apa saja bisa kita huruf fa. Membuktikannya dalam mensukunkan huruf, ya, mensukunkan huruf tersebut. Misalnya fa. Bagaimana kita membuktikan hams fa? Af, if, uf. Ya, ada udara yang keluar dari situ, maka dinamakan hams. Af, if, uf. Ya, af, if, uf. Misalnya ha, ih, lalu fa, if, lalu ha, ih, makanya kalau baca Al-Fatihah nanti gimana? Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina, jangan ihdina, Kalau itu kayak syiddah. Kayak jahar juga termasuk, jangan. Kita ihdina, ada sedikit aliran. Ya, aliran jelas. Lalu misalnya shin, ash, ish, ush, kha, akh, ikh, ya, sod, as, is, us, ya kan. Lalu syakhsun sakat sin, as, is, us, lalu kaf, ak, ik, uk, lalu ta, at, it, ut. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Berarti selain huruf-huruf itu, dia namakan jahar. Artinya ketika mengucapkan huruf tersebut, tidak aliran udaranya tidak mengalir seperti huruf-huruf hams. Contoh apa? Misalnya kita mengucapkan huruf ba.
ab, ib, ub. Kita nggak mungkin kan mengucapkan huruf ba, ab, atau misalnya ib, ada udara yang ngalir ya, nggak mungkin. Ya, maka ba itu kan sama huruf syiddah, huruf jahar. Jadi udah jahar udah syiddah lah. Nggak mungkin dia mengalir. Biasanya kita huruf huruf jim. Ya, jangan huruf kol-kolah deh. Itu kan dia syiddah terus kol-kolah ya. Misalnya huruf selain itu misalnya data non deh, misalnya non ya, non ada sifat gunah juga deh, misalnya an, in, un ya, kita nggak mungkin mengucapkan sampai seperti hams ya, an. Kalau gitu alirannya bukan aliran udara itu udah masuk hukum gunah, beda lagi ya, bukan masuk ke hams tapi udah masuk ke gunah. Nah, seperti itu kira-kira membedakan. Jadi jahar yang mana? Sisanya. Ya, saya fahata wa syakhsan siapa? Maka saya jahar. Jahar itu dia mesti jelas ya. Dari segi suara, jahar itu lebih jelas daripada hams. Ya, dari segi suara, jahar itu lebih jelas daripada hams. Gitu ya. Baik. Lalu yang kedua ada rokhawah tawasud syiddah. Nah, jadi ini saling bertentangan ya, ada 3. Rokhawah. Nah, sebenarnya kok ini tawasud masuk ya? Maksudnya kan masing-masing 5, lawannya 5. Terus kok tawasudnya nyempil 1, soalnya 11 dong. Nah, sebagian ulama mengatakan tawasud ini sebenarnya memang tidak termasuk sifat yang utama. Jadi dia tawasud itu sebenarnya tidak terhitung dia. Tapi dimasukkan sebagai membedakan, sebagai memperinci. Nah, dimasukkan tawasud. Aslinya dia cuma rokhawah syiddah aja, ya, tidak ada tawasud. Rokhawah syiddah ini tinggal diganti kita pengertian. Nah, kalau kita pengen cari pengertian yang pas, kalau tadi sama-sama nih, rokhawah syiddah, rokhawah itu dia jaroyan, ngalir. Syiddah itu inhibas, tertahan. Nah, iktibar yang beda, iktibar yang beda. Patokannya beda, apa patokannya? Kalau rokhawah syiddah itu patokannya suara. Patokannya apa? Suara. Bukan nafas, tapi dia suara. Nah, tawasud itu dia i'tidalus shaut. Jadi kalau rokhawah itu pengertiannya, saya kasih pengertian orang ringkas saja biar bisa dipahami. Kalau tawasud, kalau rokhawah itu apa? Jaroyanus shaut, suaranya mengalir ketika menentukan huruf-huruf tersebut. Tawasud i'tidalus shaut, suaranya itu pertengahan. Dia nggak terlalu ngalir dan juga nggak terlalu tertahan, pertengahan. Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Syiddah inhibasus shaut, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Apa aja huruf-hurufnya? Gampang, kita cari yang mudah. Dalilnya pada jazariyah, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Syadiduha lafzu, syadid itu apa saja? Huruf-hurufnya ajid qatin bakat. Ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada qaf, ada ba, ada kaf, ada ta. Ajid qatin bakat. Nah, lalu yang tawasud atau bainiyah, ada 2 nama ya. Ada tawasud atau bainiyah, bisa dua-dua. Itu apa? Lin umar, lam nun ain mim ro, lam nun ain mim ro. Ya, jadi sisanya selain tawasud dan syiddah, tadi syiddah ada berapa huruf? 3, jadi berkoping bakat 5 tambah 3, 8. 8 tambah 6, 14. Berarti sisanya adalah rokhawah. Ya, jadi rokhawah sisanya dari tawasud dan syiddah. Ya, jadi syiddah dan rokhawah ini kita lebih melihat pada suara. Contoh, misalnya di lafaz syiddah ya, huruf-huruf syiddah. Misalnya ada ajid atau qatin bakar. Kita ambil contoh jim. Jim ini ya, dari segi suara dia itu tertahan. Jadi kita mengucapkan tersebut. Misalnya ketika sukun ya, misalnya aj, ya, misalnya aj, iji, wujud, ya, iji, wujud. Ya. Dia tertahan suara dia. Aslinya sebelum ada qalqalah dia itu nggak begitu. Gimana? Aj, ya aj. Lalu misalnya huruf ba termasuk ab, in, ub. Nah,
orang-orang Arab itu mereka sulit ya untuk huruf-huruf syiddah itu sulit mereka untuk mengucapkan seperti itu. Misalnya ab, ib, ub, aj, i, ud, misalnya qaf, ab, iq, u, susah bagi mereka. Maka bagaimana cara mengkompromikan huruf syiddah ini? Dibenturkan tasadu, dibenturkan sehingga timbullah sifat qalqalah. Jadi qalqalah itu nanti masuk ke sifat yang punya lawan ya. Qalqalah itu terjadi di huruf-huruf syiddah. Ya. Huruf-huruf qalqalah itu huruf syiddah rata-rata yang baju di toko atau buku jadi itu huruf syiddah semua. Ya. Kenapa terjadi qalqalah? Karena beratnya pengucapan huruf syiddah itu. Dibuatlah qalqalah, dibuatlah benturan ad. Kayak misalnya benturan kedua tangan kita misalnya. Kalau kita ngucapin mbak misalnya, ab, ya, rongga mulut kita, ya, ab. Nah, biar pengucapannya mudah, gimana dipantulin, ab, ab, aib, ad, ad enggak ya, misalnya po, elpo, elpo. Jadi mantul seperti itu. Nah, kalau mau lihat ilustrasinya bisa lihat di Tajwid Musyawarah Syaiman yang saya share PDF-nya itu. Tajwid Musyawarah dari Tajwid Bergambar itu dibikin ilustrasinya oleh beliau di mana terjadi qalqalah. Nah, jadi syiddah itu mereka suaranya itu tertahan ya, ketika mengucapkan huruf tersebut. Beda yang rokoah. Ya. Rokoah misalnya huruf apa? Misalnya huruf H, ya huruf H yang ada di aksal harfi. H misalnya i, ya. Suaranya apa? Lebih enak ya, lebih ngalir. Ya. Suaranya lebih ngalir, enggak ya, keras seperti syiddah. Nah, makanya nanti masuk kayak contoh mudah yang saya sering contoh di Al-Fatihah kayak namanya. Misalnya ihdina, ya jangan sampai kita bacanya ihdina, kayak dalam bahasa Indonesia. Kalau kita jijik ngomong apa tuh ya ihnya itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh ihnya syiddah, haknya hasyiddah, bukan hak rokoah. Seharusnya hak itu rokoah, bukan syiddah, gitu ya. Nah kalau tawasud gimana? Pertengahan, dia tidak terlalu ngalir, tidak terlalu tahan. Hurufnya apa? Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Jazariyah disebutkan. Ya di antara rakhwa dan syiddah itu ada lafaz lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Ya, misalnya lam, al, il, ul. Dia nggak terlalu tertahan. Al. Makanya kalau ngucapin lagi-lagi di Al-Fatihah misalnya dua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah misalnya, jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu lam syiddah itu. Ya, maksudnya baca lam kayak begitu. Nah, jangan tahan atau jangan terlalu ngalir. Begitu dah. Bahkan bisa menambah tasydid ya, dan juga menambah aliran yang tidak seharusnya. Jadi jangan jangan juga tapi il, ul. Atau contoh yang mudah misalnya huruf ain. Nah ini huruf ain nih penyakit orang Indonesia ya secara khusus ya mungkin. Kenapa mungkin huruf ain kita kadang-kadang masih suka berat? Karena kita belum mentawasud ke huruf ain. Kadang-kadang kita huruf ain itu masih syiddah. Misalnya iyyaka na'budu berat banget. Na'budu. Mungkin hurufnya udah dapat ya, makhrajnya sudah dapat tapi sifatnya kurang. Ya, dibikin tawasud, jangan terlalu disyiddahkan, jangan terlalu dirokowahkan. Misalnya kalau terlalu syiddah kayak tadi, iyyaka na'budu. Kan biar kelihatan ainnya jelas, iya jelas, cuman sifatnya nggak begitu. Dia nggak mesti ditahan sampai memberatkan kita. Atau terlalu dialirin. Iyyaka na'budu. Menimbulkan tambahan aliran. Ya, ini juga tidak baik. Gimana yang baik? Iyyaka na'budu. Cukup. Ya segitu cukup. Na'budu. Ya, iya, itu kira-kira sudah aliran cukup ya. Untuk tidak lusuh. Itu pertengahan suara. Seperti itu kira-kira ya. Lalu selanjutnya istifal istilah. Nah, jahar hamus rohwah tawatul syiddah nih, kalau saya bisa bilang ya ini sifat inti lah ya. Ya jahar hamus rohwah tawatul syiddah ini sifat inti. Ya sifat inti. Artinya bagi para pengajar Quran gitu ya,
Ini nanti kalau bisa mencontohkan pada murid-muridnya bisa dicontohkan dengan benar ya. Jangan menjaharkan huruf ams, jangan menghembuskan huruf jahar, jangan mensyidahkan huruf rokhawah, jangan merokkan huruf syiddah, jangan mentawasudkan huruf rokhawah, jangan merupakan huruf tawasud dan sebagainya. Jangan berarti. Nah kadang-kadang kita tahu teori ini, tapi prakteknya salah. Nah makanya tajwid itu selain teori itu praktek, gitu ya. Soalnya kita nggak praktek. Lalu istifal istilah. Istifal istilah itu apa? Istifal istilah itu berkaitan dengan naik atau turunnya lisan kita, lidah kita kepada hanakul a'la, kepada langit-langit atas. Jadi ketika mencampur huruf tersebut, naiknya tuh pangkal lidah kita, pangkal lidah ya, lebih tahu pangkal lidah kita ke langit-langit tersebut. Istifal itu irtifak. Kalau istifal itu ini khifal, turunnya pangkal lidah. Kalau istilah irtifak, naiknya pangkal lidah ketika mencampur tersebut. Ngafalinnya gimana? Ngafalinnya yang istilah aja. Gimana dalilnya? Wasabahu ulwin khustadau tim hasab. Kenapa saya dalilnya bagi Jazariyah terus? Karena Jazariyah itu memang muktamad. Ya, jadi ikhwas kalian, kenapa dari kemarin mungkin kita banyak salah satu syafi'i, kok dalilnya dari Jazariyah untuk fahmu? Karena itu dua kita memang muktamad. Jadi kalau kita pegang pada dalil dalam ilmu tajwid itu yang didahulukan adalah Jazariyah dan Tuhfah. Nah, Salsabil, ya, nanti kitab-kitab lain itu adalah tambahan. Jadi yang muktamad yang menjadi pegangan dasar itu adalah Jazariyah dan Tuhfah. Maka dalilnya saya dahulukan dari sana. Istilah tadi apa dalilnya? Wasabahu ulwin khustadau tim hasab. Khustadau tim hasab. Ka sad bo wo po dong tim qaf wo hasab 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 soal itu. Khustadau khustadau tim khustadau tim. Hurufnya ada berapa? 2, 3, 2, 7 ya. Khustadau tim. Nah itu istilah, berarti istilahnya istilah di mana contohnya misalnya kita mencoba huruf kho. Bayangkan saja angka lidah kita ketika mencoba huruf kho itu memang naik ke langit mulut kita. Kho, fi, hu, nah, naik istilah. Misalnya huruf so, baik dia kasroh, dhammah, itu tetap tiba-tiba tetap naik ya, karena harokatnya nggak mempengaruhi. Lalu misalnya khustadau bo, bui, bu, bo, ya, sama naik semua. Wi, wu, terus wi, wu. Pangkal lidah kita tuh naik ke atas ke hanafi a'la. Ya seperti itu. Nah kalau istifal gimana? Selain huruf itu, selain 7 huruf tadi, ya misalnya huruf apa? Huruf ba, ya huruf ba, bi, bu. Ya kita nggak mungkin ngucapinnya bo, bi, bu, bo. Kalau bo, nah itu udah jadi istilah bo, ya istilah. Dan juga dia intimatif bahkan bisa mengartikan. Ya, jangan bo. Makanya ini pengaruh juga untuk istifal itu, karena dia naik, karena dia itu inkhifaf, ya turun, tidak naik ke lanjut mulut, maka ini nanti mempengaruhi pada vokal-vokal huruf. Misalnya, karena saya bilang, kalau vokal A gimana? A, kita senyum. A. Kalau vokal I gimana? I, senyum pipi. I. Kalau U gimana? U, monyong, mencucu. U. Nah, itu kayak dasar loh. Jadi kalau istifal, jangan dibikin istiqlal. Misalnya huruf ba. Kalau kita ngucap huruf ba, di, bu. Kalau kita nggak benar vokalnya, jadi bo. Berarti bo itu kayak berarti mengarah istiqlal. Nah, ini yang keliru. Gitu ya. Lalu infitah itbaq juga sama. Infitah itbaq itu lebih kepada lekat atau tidak lekat. Lekat atau tidak lekat. Nempel atau tidak nempel. Kalau tadi kan istilah itu cuma naik turun aja. Ada yang naik dan turun. Ya kan? Kalau infitah itbaq itu lebih nempel atau nempel. Sama iktibarnya juga sama kepada hanakil a'la. Nah, tapi dia infitah itbaq ini pada wasfu lisan di tengah lidah. Ya, jadi di tengah pada hanakil a'la. Nah, kalau itbaq itu infitah itu terbuka. Ketika baca huruf tersebut kita tidak menempel, jadi lidah kita tidak menempel pada langit-langit atas sehingga terbuka. Infitah terbuka. Ketika baca huruf tersebut. Buka itu gimana ya? Vokalnya kalau dia A mesti A, ketika I mesti I, ketika U mesti U. Kalau itbaq gimana?
Kalau dia menempel, maka dia dia terkesan tidak terbuka, tapi dia sebenarnya vokal. Misalnya kayak huruf-huruf dalilnya di Jazariyah, huruf-huruf itbaq apa? Sodun, bodun, wopoun, wopok, sod, so, bo, wo. 4 huruf dari huruf isti'la. Jadi itbaq itu diambil dari isti'la. Dikecualikan apa? Huruf kho dan huruf wo. Wo dan kho dan qaf. Qaf nggak ya? Qaf nggak? Maaf. Qaf nggak? Kho dan goin itu enggak dipakai di huruf itbaq. Jadi itbaq itu diambil dari istilah. Nah, jadi infitah itbaq itu lebih ibaratnya kepada lekat atau tidak lekatnya lidah kita, bagian tengah lidah kita kepada langit-langit mulut. Gitu. Karena nanti pengaruh kalau nempel, nggak nempel banget sih sebenarnya, nggak sampai rekat kayak lem gitu enggak, tapi hampir merekat, mendekati, maka itu nanti bunyinya agak tebal, bunyinya tebal. Ya, itbaq itu tebal. Mudahnya gini aja, itbaq itu tebal, kita tipis. Itu aja sebenarnya. Istilah juga sama, istilah itu tebal, istilah tipis. Gitu. Teman itbaq ini lebih tebal daripada istilah. Kayak ada kaidah, kullu mutbaqin musta'lun. Walaysa kullu musta'lin mutbaqun. Kaidahnya boleh dicatat nih. Kullu mutbaqin musta'lun. Walaysa kullu musta'lin mutbaqun. Setiap huruf itbaq itu pasti istilah. Setiap huruf itbaq itu pasti istilah. Tapi belum tentu setiap huruf istilah itu itbaq. Ayo, paham nggak nih kira-kira? Tadi kita coba istilah ada berapa huruf? Ada 7 huruf. Khusso, bow, piu, piu. Nah, 7 huruf. Sekarang di itbaq ada berapa huruf? 4 orang. 4 dari huruf istilah. Itu apa ya? Start, bot, of, go. Ya. Nah, tadi kaidahnya gimana? Kullu mutbaqin musta'lun wa laysa kullu musta'lin muttaqun. Setiap yang itbaq itu istilah ya. Short itu dia istilah. Bot itu istilah. Tapi nggak setiap yang istilah itu itbaq. Apa contohnya? Huruf kho sama huruf ngo. Kenapa? Karena dia nggak, dari iktibarnya dia nggak menempel ketika kita mencari huruf kho, kita mencari huruf ngo. Ya. Dia tebalnya tidak setebal huruf-huruf short, bot, o, wo, dan tidak juga menempel ke langit atas mulut. Seperti itu kira-kira. Ya, nah, infitah gimana? Infitah sisanya. Ya, berarti infitah itu selain huruf short, bot, o, wo. Berarti kho dan short ini masuk ke mana? Infitah ya. Ya, kho dan short itu masuk ke kho dan wo maksudnya. Kho dan wo, woin itu masuknya ke mana? Masuknya ke infitah, bukan ke bak. Dan terakhir ismat sama itlaq. Ismat sama itlaq ini dia sebenarnya tidak termasuk pembahasan sifat, ya, tidak termasuk pembahasan tajwid bahkan. Jadi ismat itlaq itu kalau kata Syaiman itu termasuk pembahasan sorof. Ya, misalnya di dalilnya di Jazariyah di mana wafarra min lubbin huruful mutlaq. Wafarra min lubbin, wafarra fa min nun la ba. Ya, itu huruf-huruf itlaq. Apa maksudnya ismat, apa maksudnya itlaq? Mudahnya gini aja, kalau itlaq itu mudah pengucapan huruf, ismat sulit pengucapan huruf. Kenapa mudah, kenapa sulit? Ini perspektif orang Arab. Kalau di dalam satu kalimat, saya jelaskan aja nggak apa-apa. Saya dalam satu kalimat tidak terdapat ya satu kalimat dalam bahasa Arab yang susunan 4 rubai. Ya, misalnya susunan kata dalam bahasa Arab yang menjadi satu kata itu ada 4 susunan huruf. Di 4 huruf itu tidak ada huruf-huruf idlaq, itu fa, ro, mim, nun, la, ba, maka itu dipastikan bukan huruf Arab. Kalaupun jadi bahasa Arab itu bahasa serapan. Contohnya apa? Asjad. Contohnya apa? Asjad. Ain, sin, ja, jim, dal. Asjad. Apa arti asjad? Artinya emas. Asjad artinya emas. Ini bahasa Turki. Israt ke bahasa Arab ya. Allah alam apakah jadi bahasa Arab atau enggak, tapi yang saya tahu asjad. Itu ada ain, ada sin, ada jim, ada itu serapan dari bahasa Arab, bahasa Turki. Nah, di dalam kalimat asjad tidak ada huruf fa, ro, nun, mim, la, ba. Maka dia masuk huruf masuk kategori ismat. Seperti itu. Kira-kira bacaan seperti itu. Jadi masuknya ilmu sorof nanti ya.
lebih fokus ke buka. Jadi ini nggak ada pengaruh terhadap pengucapan huruf. Dan juga ismu idlaq ini apa namanya? Kenapa farron min bin itu dikatakan huruf mudah, farron min la itu dikatakan mudah? Karena posisi atau makhraj huruf farron min nun la itu posisinya di depan, ya, di depan mulut. Ada yang di bibir, ada yang di tengah. Ya, farron nun mim la posisinya kan di bagian depan mulut. Nah, posisi depan mulut ini menurut orang-orang ini mudah dibanding ketika mencoba huruf-huruf yang di halq, di tenggorokan atau di adena lisan, di mana di aksal lisan, bagian lidah tapi bagian ujung belakang itu kan terlalu jauh. Misalnya huruf ain, huruf kaf, huruf qaf, nah itu bagi orang Arab sulit. Walaupun itu jadi bahasa mereka juga. Itu kira-kira bahasa seperti itu. Jadi ismat idlaq tidak ada bahasa tajwid. Kenapa dimasukkan ke sifat ini? Wabahalam. Ya. Kenapa dimasukkan? Ya, ini menurut perspektif Ibnu Jazari juga, Ibnu Jazari memasukkan sebenarnya masuk ke dalam sifat huruf, tapi dia tidak ada kaitan dengan tajwid. Baik. Lalu sifat yang nggak punya lawan, sifatul la bitullah, sifat yang nggak punya lawan ada 7. Pertama ada tafasyi. Tafasyi itu apa? Intisyarur rih. Intisyarur rih itu menyebarnya udara. Menyebarnya udara ketika mengucapkan huruf tersebut. Bagaimana nyebarnya? Nyebarnya dari tengah lidah, ya, tengah lidah sampai ujung depan lidah, ya, mendekati pangkal gigi seri, ya, mendekati makhraj huruf wa lah kira-kira. Itu menyebar di situ. Apa tuh? Apa tuh? Shin. Nah, jadi sya, shi, shu. Ya, ketika kita menjawab huruf shin, maka ada sebaran udara. Tapi ingat, sebaran udara ini bukan berarti seluruh mulut, ya. Jadi jangan sampai huruf shin akan nyebar nih udaranya. Tapi kita bikin semua mulut kita nih ketika udah huruf shin nyebar semua. Sya dari belakang gitu, sampai sini. Gimana? Ada yang bisa menyebarkan menyebarkan udara mulut di dalam mulut kita ketika huruf shin dari halq, tenggorokan sampai depan mulut kita. Sya itu berlebihan. Jadi tafasyi ini dia intisyar emang menyebar, tapi nyebarnya cuma dari lidah sampai makhraj shin lah. Dari makhraj shin sampai makhraj huruf. Ini satu huruf shin. Nah, dia nggak ada lawannya. Yang ada lawannya. Qalqalah, tadi qalqalah itu apa? Baju di pokok kalau mudah kita ya. Kalau bahasa matannya utbu jadid. Utbu jadid. Qalqalah ini tadi udah singgung sedikit ya. Jadi qalqalah ini huruf syiddah semua. Huruf syiddah yang susah disebut maka dikolkolahkan. Ya, dibenturkan sehingga timbullah pantulan. Ya, huruf qalqalah. Kalau ada istiqalah, setelah itu huruf bot. Sekolah itu apa artinya? Indifa'ul lisan. Jadi ada tekanan kuat di lidah yang tekanan itu memanjang. Jadi istilah itu juga maknanya imtidad, memanjang. Suara memanjang. Jadi kalau kita huruf bot, bo, boi, bu, tekanan kuat itu memanjang dari ujung lidah kita. Nah, saya sudah bahas ya di Microsoft ya. Jadi nyambung insyaallah. Jadi dari misalnya ujung lidah kita, anggaplah nih mouse ini adalah lidah kita. Ya. Jadi tekanan lidahnya itu dari mana? Dari ujung samping tambah kanan dan kiri sampai mendekati makhraj lam. Nah, ini namanya istiqalah huruf qaf. Dan ini huruf sifat yang tidak ada dimiliki saya huruf qaf saja. Ya. Bo, bi, bu. Jadi kalau ngucap huruf bo. Kenapa masih ada orang yang ngucap bo itu kurang tebal? Karena mungkin belum punya istiqalah. Dia udah itbaq, dia udah istiqlah. Tapi dia mungkin kurang istiqalah. Ngucap huruf bot cuma di bagian ujung saja, nggak memanjang. Misalnya bo. Jadi kayak do, ya. Jadi kayak dal, seakan-akan kayak dal. Padahal dia niatnya nggak baca dal. Ya. Jadi kalau ngucapin huruf walaboni itu istiqolahnya cuma ini. Jangan bo. Jadi kayak dal, bahkan bisa jadi huruf ko, bisa jadi huruf bo. Makanya di Jazariyah juga disebutkan ada bab bo di wabo, ada bab bot huruf bo. Yang membedakan, jangan sampai bot itu jadi bo terus. Ya, gitu. Lalu takrir itu getaran, itu huruf ro. Nah, takrir ini jangan dimaknakan getaran itu bergetar seperti huruf kita R di dalam bahasa kita. Misalnya
Ular, ular melingkar di atas pagar. Ya, itu kan R kita. Ya yang kalau yang cadel apalagi nggak bisa ya, cadel kan nggak bisa. Kalau yang nggak cadel nih, misalnya kita ngucapin R dengan takrir versi Indonesia begitu kan kira-kira. Ular, gitu kan kira-kira. Nah kalau takrir bahasa Arab lebih halus ya lebih halus. Cukup 2 getaran itu sudah cukup. Nah, misalnya contohnya di kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Ya, takrir itu terjadi ketika ro bertasydid. Kalau ro-nya cuma berharokat saja tidak bertasydid, ya tidak dikatakan takrir sifatnya. Ya, takrir. Jadi dia takrir itu ketika bertasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun takrir ini sifat utama dari ro. Lebih jelas ketika bertasydid gitu. Saya sedikit koreksi. Jadi takrir ini lebih jelas ketika tasydid, tetapi sifat takrir ini adalah sifat utama roh. Lalu ada inhiraf. Inhiraf ini artinya bengkok, belok. Jadi berpaling berbeloknya suatu makhraj ke makhraj yang lain. Itu apa? Hurufnya cuma 2, lam dan ro. Lam dan ro. Lam dan ro. Lam itu nanti makhrajnya bisa bergeser mendekati huruf mendekati makhraj nun ketika lam tebal. Contohnya lafaz Allah. Allah. Kita mengucapkan nama Allah. Ya, Allah. Itu kan lam tebal ya. Lam tebal yang tadinya makhraj lamnya lebih maju daripada nun, ketika lam tebal ya agak mundur mendekati nun. Jadinya Allah. Allah. Beda kalau lam tipis. Ya, misalnya Bismillah. Lafzul jalalah tapi dengan kasroh. Bismillah. Nah, itu dia lamnya lebih maju. Kalau roh, ya, roh itu nanti dia inhirafnya atau bengkok belok yaitu ke makhraj mendekati ya, nggak sampai ke makhraj, mendekati makhrajnya huruf lam ketika roh tipis. Misalnya Fir'aun, Fir'aun, itu tipis ya. Nanti kita akan ada bab khusus masalah tafsir. Fir'aun. Kalau roh tebal gimana? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, dia kembali pada posisi. Jadi inhiraf itu apa? Belok-belok gitu ya. Belok-belok. Cuma 2 sifat, cuma 2 huruf saja. Lalu lem. Lem itu suhulah gitu ya. Mudah pengucapan. Lem itu mudahnya dia hanya huruf waw dan ya yang sebelumnya fathah. Contohnya misalnya Fir'aun ya. Fir'aun wawnya sukun, sebelumnya ain berfathah. Aun. Seharusnya kan waw dan ya ini huruf madiyah ya. Waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Tapi dia bisa sebelum fathah. Nah, kenapa dinamakan mudah ya? Karena enak aja. Ini perspektif orang Arab. Jadi misalnya kita kalau huruf Fir'aun, au, atau misalnya yang ain, misalnya apa yang ain, bait, ya, bait, ya, ai, itu lim, enak gitu ya, mudah gitu. Yang terakhir sofir. Sofir itu artinya apa? Hiddatun fisau, hiddatun fisau, hiddatus saut. Adanya ketajaman suara. Ketajaman suara yang menghasilkan aliran suara di celah-celah sempit. Jadi suara itu tajam. Hiddatun fisau. Ketajaman suara menghasilkan aliran udara di celah-celah sempit. Apa itu? Cuma 3 hurufnya. Sofiruha, sodun, wazayun, simu. Sod, zai, sim. As, az, az, az. Lalu as. Itu suara, ada juga dikatakan suatu sautun zaidah. Sautun zaidun. Suara tambahan. Jadi sod seharusnya kita bisa aja mengucapkan as, tapi tambah as, az, as. Kenapa dia seperti itu? Karena ada aliran di celah-celah sempit di gigi bagian bawah. Ya coba bisa di terusnya. Kemal bisa di apa diteruskan. Nah ini konklusinya, ini bagannya mungkin nanti bisa dibaca ya. Tapi bisa saya pokoknya dari sini semua data. Jadi pengertiannya apa, huruf-hurufnya apa, bisa dilihat nanti di sini.
Terus itu udah apa namanya, udah rangkumannya gitu kan. Jadi sifat-sifat. Intinya apa? Jadi sifat lazimah ada 17, yang 10 itu yang lawan, yang 7 yang nggak punya lawan. Kalau sifat ghairu lazimah, hukum-hukum tajwid ya, yang kita ma'ruf lah, kita paham, kita bahkan orang-orang awam pun juga tahu gitu kan. Baik, ya mungkin teorinya segitu saja ya, karena kalau dibikin panjang bisa saja sih, cuma saya pengen prakteknya juga dapat gitu ya. Nanti tambahan-tambahan teorinya akan berjalan terus sepanjang waktu ya. Kita kan harus setiap pekan, nanti ada yang kurang saya katakan terus. Cuma saya memang, kalau saya pribadi memang lebih fokus pada praktek sih. Karena Syekh Abdul Karim itu ditanya 18 orang muridnya, kitab tajwid apa yang paling baik? Kata beliau apa? Syekh, guru. Ya. Jadi tajwid itu bukan sekedar teori. Ya. Jadi kalau ditanya buku tajwid yang baik apa? Bukan Jazariyah, bukan salah satu Syafi'i, tapi apa? Guru. Ya, gimana antum bisa memahamin praktek izhar? Gimana antum bisa mempraktekin sifat rohwa syiddah kalau nggak bimbingan guru? Ya nggak bisa atau tidak. Ya bahkan itu semua ilmu agama ya. Tapi kalau khusus untuk tajwid nih, karena tajwid itu amalinya luar biasa, prakteknya itu luar biasa ya. Kalau kita salah, fatal. Ya. Kalau gini kalamullah ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran ya, yang nggak bisa sembarangan. Beda kalau kita baca hadis, kita baca kitab, baca kalamul Arab, yang nggak perlu tajwid ya. Kalau Quran kita perlu tajwid. Jadi ntar teorinya cukup dulu sampai situ ya, nanti pengembangannya terus akan saya. Ya kalau ada yang mau tanya silakan di chat. Nah mungkin sekarang kita ada waktu sekitar 5 menit ya. Benar kalau di pamflet kan saya bilang 30 menit praktek, 30 menit teori gitu ya. Cuman Masya Allah, ini teorinya saya sudah berusaha singkat tapi nggak cukup 30 menit. Begitu ya, apa? Kalau kita sambil jalan, selalu ada waktu terus. Nah ini saya sudah carikan latihan ya. Jadi latihannya sekarang kita langsung ke satu ayat atau potongan ayat. Jadi nggak potongan huruf lagi ya, potongannya. Kalau kan makhraj kita masih potongan huruf. Sekarang coba kita langsung ke satu ayat atau potongan ayat lah, nggak sampai satu ayat, ya, seperempat ayat gitu ya. Jadi kita analisis gitu. Oke, coba siapa yang mau praktek? Sambil mau tanya silakan. Untuk yang ini ada 3 slide ya latihan ini. Mungkin nanti pekan depan juga bisa kita, kalau sekarang belum bisa atau belum pada, kalau belum habis masih ada soal-soal hasil latihannya kita akan lanjutkan. Kalau udah selesai ya lanjut. Silakan yang mau latihan. Harus ya, jangan enggak. Kalau saya tunjuk aja nih kalau nggak ada yang mau. Ustaz. Ya coba Mas Alawi. Boleh dipilih coba, saya kasih kebebasan. Mau yang mana? Yang pertama aja Ustaz. Ya coba gimana Mas, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Oke, coba saya mau tanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Oke. Ain di situ sifatnya apa? Tawasud. Tawasud. Halo? Halo, Mas Alawi? Suaranya? Ain sifatnya apa sih? Yang tadi kita baru bahas tuh. Apa ain sifatnya? Bainiyah, itu tawassul. Jadi warofa'na dzikrak. Nanti ini juga bekal kita buat talaki juz 30 ya insyaallah. Di surat Al-Insyirah, warofa'na laka dzikrak. Di sini kadang-kadang kesalahannya apa? Ainnya jadi hamzah, warofa'na. Warofa'na laka dzikrak. Jelaskan hams pada kaf. Ya ada laka, ada dzikrak. Nah, kadang-kadang orang kalau nggak baca hams pada kaf jadi qaf. Warofa'na laka dzikrak. Dia kayak ngoceh huruf kaf tapi hamsnya nggak jelas jadi qaf ya, tanpa disadari.
Dzikrok, maksudnya dzikrok. Ya. Wa rafa'na laka dzikrok. Oke, cukup. Nah, itu siapa? Ya, boleh. Bu Desi ya. Silakan. Saya Ustadz. Mau yang mana? Yang kedua ya. Boleh. Ya, coba gimana bacanya? Qad aflahal mu'minuna. Nah, kalau wakaf gimana? Al-mu'minun. Jangan dibaca. Nah, Oh iya ya. Qad aflahal mu'minun. tadi pas yang pertama kali bacanya tadi qad aflahal mu'minun. Kadang-kadang begitu. Nah, jangan sampai kita ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu, misalnya huruf berharokat ketemu huruf sukun. Ya. Contoh di sini aflahal mu'minun. Ha berharokat fathah, lalu alif lam sukun, ya kan? Jangan sampai haknya itu ke bawah dia. Ke bawah ketika pengen sukun malah dipanjangin tamtid namanya. Jadi seharusnya kita baca qad aflahal mu'minun, aflahal langsung. Jangan aflahal. Jadi nambah alif pada ha. Itu tidak boleh kan. Jadi langsung qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Langsung ya. Udah jelaskan qalqalah pada dal. Qad ya. Qad aflahal. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal. Juga saya lupa sampaikan. Qalqalah kalau menurut Syekh Aiman tuh hati-hati qalqalah kita menjadikan qalqalah itu berharokat. Contoh misalnya kayak gini. Qad. Qad itu qalqalah itu kan mantul ya. Dan mantul itu nanti dia bisa mengarah kepada umumnya mengarah kepada fathah atau kepada imalah. Oke, misalnya kalau dal itu lebih marah imalah. Qad ya. Qad. Nah, kalau kita mantulnya nggak benar, qalqalahnya nggak benar, itu bisa jadi apa? Kasrah. Qad aflahal mu'minun. Saya pernah lihat ceramahnya Syaiman itu. Dicontohkan di surat Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Di situ ada qalqalah huruf dal. Laqad khalaqna. Nah, itu kalau kita baca cepat tanpa memperhatikan hukum tajwid yang benar, hati-hati qalqalah dal bisa jadi harakat kasrah. Laqad bisa nambah harakat hajali. Nah, gimana yang benar? Laqad khalaqna. Dan walaupun kita menjelaskan qalqalah, jangan juga diberi fasl, jangan diberi kayak semacam misah. Jadi pengen jelasin qalqalah terus kita berhenti sejenak. Bisa lagi. Qad aflahal mu'minun. Itu nggak boleh. Yang ada nggak boleh diberi fasal atau saktah istilahnya. Jadi kalau jelaskan huruf tersebut ya dengan kriteria yang sesuai. Jadi gimana? Qad aflahal mu'minun. Coba saya lagi, Bu Desi silakan diulang. Qad aflahal mu'minun. Oke, cukup. Ya. Nanti kalau masalah mat nanti kalau mu'minun itu mat alif disukun ya. Sebagaimana nanti ini kita akan ketemu bahasannya. Baik, siapa lagi selanjutnya? Coba, Ustaz Sofan coba, Ustaz Sofan. Nah, Ustaz. Coba antum yang panjang coba nih. Yang bagian terakhir. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Oh, 6. Langsung ya, biduni tahu, Ustaz. Ya boleh, pakai ta'awudz boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ya, Hasan ya, cukup ya, bagus ya. Paling catatannya wahwa. Lafaz wahwa, huwa. Hak itu dia tadi sifatnya apa? Salah satu sifat hak atau apa? Rokhwah, Ustaz. Rokoah. Terus apa lagi? Saya rokoah. Rokhwah. Jahar atau hams dia? Hamas. Hams ya. Hamas, Iya betul. Rokoah hams. Hams itu dia selain apa namanya ngalir udara ngalir, dari segi suara dia kurang jelas. Nah makanya hati-hati ketidakjelasan suara itu bukan berarti
bukan berarti dalam pengucapan nanti kita benar-benar nggak jelas ya, enggak. Ya, misalnya ada lafaz wa huwa itu ketika dhammah dia mesti jelas. Jadi untuk vokal itu mesti jelas, walaupun hurufnya sendiri kadang kurang jelas. Paham ya? Jadi untuk harokat itu mesti tetap jelas. Cuman walaupun hurufnya itu mungkin kurang jelas. Contohnya nih, huwa. Ada lafaz huwa. Kalau ini biasanya jadi masalah kalau huwa. Jadi wa huwa. Kalau kita nggak menjelaskan dhammah, kita bisa baca begini. Huwa. Jadi seakan-akan apa? Iskanul ha. Seakan-akan kita mensukunkan ha. Huwa. Kalau kita baca wahwa, ini di qiraat lain ada. Misalnya Imam Abu Amr membaca dengan wah. Tapi dalam bacaan lewat Hafs, kita jangan mendhammahkan ha dengan jelas. Gimana? Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa jelas ya. Nah, ini terakhir juga yang sifat lin ya, fawqa nanti juga fawqa ya. Jadi linnya lebih enak, lebih nyantai ya. Fawqa jangan terlalu kaku ya, jangan fawqa. Kalau fawqa malah nambah huruf. Jadi seharusnya gimana? Fawqa. Cukup sobat. Orang. Ya terakhir ya. Satu lagi siapa yang mau? Mungkin slide berikutnya mungkin. Nanti pekan depan kita sebelum mulai kita coba latihan lagi. Satu lagi terakhir malam ini siapa yang mau? Ikhwan boleh, akhwat boleh. Coba Kemal deh, Kemal yang jadi operator. Kemal gimana Kemal? Mau coba? Iya, boleh. Ya, coba Kemal. Coba Kemal mau pilih, terserah, pilih. Gimana? Yang awal aja, Ustaz. Oke, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka anni sultaniyah. Ya, di sini yang mesti dikoreksi apa ainnya? Huruf ainnya mesti lebih jelas. Halaka anni jangan ainnya jangan masih ngawang. Kalau bahasa saya itu masih ngawang. Ngawang itu jadi antara hamzah atau ain. Gitu. Walaupun sebenarnya antum sudah dapat lah, cuman masih ngawang aja. Ya, jangan sampai hamzah. Ya, jadi halaka anni ya, sifatnya tadi apa? Tawassul ini ya. Oke, lalu tadi sin ya, sin ketika dhammah misalnya sulqaniyah, sulqaniyah. Kadang-kadang sin dhammah itu malah jadi tebal. Jadi su. Jadi kayak shot. Ya, gimana kita menjaga ketipisan sin yang dhammah? Kita pakai tekniknya orang Mesir atau orang Syam. Kalau orang Mesir gimana? Su. Jadi dia dhammah tapi nggak dipitik, nggak dicucukkan, nggak dimonyongkan, itu boleh. Ya, untuk menjaga ketipisan sin. Boleh. Jadi bisa su. Ya, halaka anni sulqaniyah. Su. Itu sebenarnya udah cukup dengan bunyi u. Ya. Karena kalau kita paksakan dengan dhammah yang kuat, halaka anni sulqaniyah, jadi kayak shot. Nah, itu dihindari. Maka kalau orang Mesir itu cara gimana? Dengan mempipihkan isu. Jadi halaka anni sulqaniyah. Atau cara orang Syam. Ini terakhir insyaallah untuk malam ini ya. Orang Syam perhatikan ini penting karena nanti beberapa huruf juga akan ketemu. Ini contoh sin. Ada juga huruf misalnya ta ya, tapi itu nanti bertahap. Kalau orang Syam gimana? Orang Suriah gimana? Dia ada istilah irja. Jadi dia mengembalikan rahang ke belakang lalu ke depan. Atau gimana? Misalnya sulqaniyah. Kalau tadi orang Mesir sul. Kalau ini su. Bisa perhatikan saya dulu. Su. Jadi nggak langsung su. Ya, jadi nggak langsung bulat sin. Tapi dia ada irja dulu. Yang mengembalikan ke belakang lalu ke depan. Su. Halaka anni sulqaniyah.
sultaniyah, nah, bisa pakai dua-duanya. Saya sendiri pakai dua-duanya, tapi saya lebih condong kepada Syam biasanya, Suriah. Udah terbiasa. Jadi untuk sin yang berdomah nih catatan ya, yang berdomah jangan sampai nanti dia ketika di domah apa jadi soft, jadi tebal, jangan. Ya, kayak cukup. Barakallahu fikum jami'an, alhamdulillah saya pada malam ini. Nah, mungkin boleh ya, boleh saja gitu. Kalau mau yang latihan gitu ya, di Japri saya juga boleh. Jadi via WA, voice note atau apa. Yang ikhwan juga nggak apa-apa lah, voice note. Mungkin kalau pakai video besar ya kapasitasnya, pakai voice note. Silakan dipilih ayat yang mana. Mungkin antum nggak usah tunjukin ke saya, nggak apa-apa. Jadi terserah mau. Yang penting dari latihan yang saya kasih dulu ya, yang di PowerPoint itu saya kasih, nah, baca. Jadi minta koreksi segala macam boleh, gitu ya. Boleh. Itu saja mungkin kita tutup. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan karena sesuai dari saya. Terus pernah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tatim bidoain kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.